Cuan, we be getting money. Cuan. Assalamualaikum Mas Bro, kali ini kita bahas tentang ini, yaitu OJK tegaskan influencer dilarang tawarkan aset kripto. Nah, ternyata guys ya, influencer itu dilarang untuk mempromosikan kripto guys di sosial media, teman-teman ya. Jadi setelah saya baca ini guys ya, kripto itu hanya bisa ditawarkan oleh perusahaan. Gitu guys di sini ya. Masuk bisa baca di sini, ya kan? Ternyata dilarang. Jadi orang-orang awam kayak kita nih ternyata dilarang untuk mempromosikan kripto. Nah, ini mungkin dari buntut dari akibat orang-orang yang banyak banget yang terjerumus di kripto. Nah, saya akan cerita aja guys di grup kita, grup saham gitu ya. Waktu bulan Mei dan awal-awal Juni gitu guys. Itu orang banyak banget yang istilahnya chatting di situ atau nulis di situ, pindah aja kripto, saham lagi hancur. Saham hancur ya, pindah aja kripto. Gitu guys ya, banyak banget. Dan akibatnya juga lumayan banyak yang istilahnya itu mereka udah investasi di Bank BRI, Mandiri, Telkom, Astra, segala macam saham-saham yang blue chip itu mereka cut loss guys. Karena memang waktu di bulan Mei dan awal Juni itu memang IHSG lagi drop banget. Lagi parah lah guys ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Nih saya kasih tahu aja di sini teman-teman. Nah, di sini nih. Nah, IHSG lagi kayak gini nih. Ini suram banget guys. Memang market kita lagi suram banget di sini. Nah, waktu di awal-awal Juni, Mei gitu ya, Mei Juni gitu kan IHSG lagi merah-merah terus. Dan banyak banget saham-saham yang blue chip yang bagus-bagus gitu ya. Kayak Telkom kan bagus, Astra bagus, Big Bang bagus gitu ya. Semuanya drop, hancur semua. Ya. Jadi orang-orang kripto pada masuk ke forum-forum saham buat ngajakin orang saham pindah ke kripto kayak gitu guys. Dan dibarengin dengan banyak banget influencer muncul guys. Ini saya itu udah jadi YouTuber saham tuh sejak lama guys. Ya sejak sebelum tahun 2020 guys. Saya udah bikin gitu ya. Dan tahun 2020 tuh enggak kayak gini kripto itu guys. Influencer kripto tuh baru rame itu 2022. Dan paling ramenya ini guys, 2023 tuh rame banget. Muncul banyak banget influencer kripto atau YouTuber, Instagram, selebgram gitu ya, atau TikToker yang mempromosikan kripto itu banyak banget baru-baru gitu. Baru-baru dan mungkin belum expert juga gitu ya mereka gitu guys. Mempromosikan kripto gitu guys. Nggak tahu mereka itu memang investor di situ atau mereka itu dibayar oleh seseorang yang main di kripto itu. Atau perusahaan kripto lah segala macam, mungkin mereka di endorse seperti itu, saya nggak tahu gitu. Banyak banget guys bermunculan, ramai sekali. Jadi banyak banget orang-orang yang dari sahamnya nyangkut, mereka cut loss pindah ke kripto. Dan waktu itu yang ramai itu Manta guys. Saya juga nggak tahu Manta itu kripto apa gitu, memang saya nggak ngikutin kripto gitu. Nah, ini setelah saya lihat gini guys. Nah, lihat ya, Manta. Nih. Saya nggak tahu Manta ini kripto apa gitu, nggak tahu. Apakah ini gorengan atau enggak? Kalau di kripto kan namanya micin gitu ya. Nah, pokoknya mereka itu pindah ke di sini ya. Mei Juni itu mereka beli di sini di Manta, guys. Rame banget ini Manta nih, guys. Wah, ini katanya udah diskon dari harga berapa nih? $4 gitu ya. Turun sampai ke $1,8. Mereka pada buy di sini. Nah, mereka buy dari duit CL dari saham-saham yang ada di bursa kita. Ya BRI, Mandiri, Telkom dan teman-temannya gitu. Dan Abis mereka masuk guys, langsung hancur langsung guys. Lihat aja, ini katanya udah ada yang bunuh diri loh di Manta guys. Ini saya dapat berita-beritanya seliweran. Ada orang yang bunuh diri gara-gara beli Manta. Ya ini turunnya dalam loh, dari $1,8 kan, ini ngomongnya gitu ya. Nah di sini turun sampai 0,8. Ini udah turun separuh guys, 50% dalam waktu sebulan. Nah, di saham itu nggak ada yang kayak gitu guys. 50% dalam waktu sebulan tuh nggak ada. Kecuali kalau saham gorengan ya. Kalau kita ngomong, kita kan belinya saham-saham blue chip kan. Kita kan ngomong belinya saham yang berfundamental bagus aja gitu. Gitu guys, dalam banget. Dan ini kasus kayak gini tuh banyak. Nah contohnya nih guys ya, nih. Ini salah satu dari korbannya gitu ya. Kalau teman-teman please lah di sini orang yang baik bantu saya keluarga umur 32 tahun, saya floating loss di kripto lumayan banyak.
Dan saya yakin ini pemula. Kalau nggak pemula nggak mungkin kayak gini guys. Ini paling baru masuk sebulan atau 2 bulan di kripto. Ya nggak tahu dia pindah dari saham atau enggak. Yang pasti dia loss kayak gini guys. Nah ini numpang UMR gini. Jadi hidupnya udah masih numpang, susah gitu ya. Terjerumus kripto. Karena mimpi bisa beli rumah guys. Luar biasa guys kripto itu guys. Kenapa? Ya karena influencernya itu menawarkan hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya. Bisa beli rumah lah, bisa naik 1000 kali lipat lah, bisa naik 10.000 kali lipat kah? Itu nggak masuk di nalar otak akal guys. Orang kalau influencer saham nggak mungkin ngomong kayak gitu guys. Ya kita paling profitnya sebulan tuh 2%, 3% per bulan. Ya 15% setahun tuh udah bagus banget guys. 15% setahun guys di saham itu guys. Ya ini nawarin dari 2 juta bisa beli rumah. Luar biasa, udah naik berapa ribu kali lipat tuh caranya. Dan saya juga perhatikan beberapa influencer kripto itu bukan kalau dia lagi menawarkan kripto gitu ya. Bukan nawarin yang ada dalam kriptonya, tapi nawarin apa yang ada di luar. Kalau di saham tuh gini, kalau di saham kita misalnya kita mengenalkan saham nih, misalnya saham Telkom, ROE-nya segini, pendapatannya segini, profitnya segini, guys. Ya nanti dia akan buka pabrik lagi, misalnya seperti itu ya. Kalau menawarin saham kan kayak gitu. Potensi kedepannya seperti ini, penjualannya segini. Kalau kita mengenalkan saham kan kayak gitu guys. Penjualannya berapa gitu segala macam. Dia mau buka pabrik di mana lagi. Nah itu. Tapi kalau kripto beda. Kalau orang-orang kripto nawarin, oh saya udah punya duit ratusan miliar, puluhan miliar. Saya udah punya rumah, saya udah punya mobil mewah gitu guys. Jadi yang ditawarin tuh lain dari apa produk yang sebenarnya dia tawarkan. Jadi yang nawarin hal yang lain, kekayaan lah seperti itu guys. Jadi kayak sistemnya kayak MLM jadinya kayak gitu guys. Nah itu yang mungkin yang menyebabkan ya orang-orang yang awam yang nggak tahu gitu, awam gitu ya sebutannya, itu pada masuk membabi buta di situ. Wah duitnya, motornya dijual nih katanya nih. Motornya dijual buat beli kripto. Itu kan udah salah kaprah. Kalau di saham itu kita ngomong pakailah uang dingin. Kalau saya ngomong kayak gitu guys, ya teman-teman yang di saham kayak gitu semua. Pakailah uang dingin kalau beli saham, pakailah uang dingin, bukan uang panas gini, motor dijual, duit anak yang mau bayar sekolah buat beli kripto gitu kan. Enggak, kita nggak pernah kayak gitu. Atau buat beli saham itu kan kayak gitu guys. Jadi kita nyaranin cuman uang dingin doang. Uang dingin gitu ya. Nah ini malah uang kayak gini guys yang dipakai. Karena mereka tergiur guys. Wah ternyata di kripto sebentar aja bisa beli rumah loh. Ternyata di kripto tuh sebentar aja bisa beli mobil mewah loh. Segala macam kan gitu kan. Jadi orang-orang yang awam itu tergiur. Nah itu yang menyebabkan OJK jadi ngelarang guys. Nah saya juga nggak mau menjelek-jelekan orang kripto ya. Tapi cara kalian nawarin asetnya itu salah. Kasihan orang yang nggak tahu. Kasihan gitu ya, orang jadi wah ternyata di kripto tuh kayaknya cepet banget loh. Udahlah pindahlah di kripto, jual rumah, jual mobil, pindah ke kripto. Itu jadinya kayak gitu guys. Makanya OJK ini ngelarang kayak gitu. Kita aja di saham aja kalau misalnya profit aja 10%, 15% setahun guys. Setahun itu targetnya guys. 15% itu setahun. Sebulan 1%, 2%, 3% kayak gitu doang sebulan. Nah ini kripto itu nawarin 1000 kali lipat lah, 1000% lah, 10.000%. Itu kasihan gitu. Orang-orang awam tuh kasihan. Makanya ya ini saya mendukung banget ya OJK ngelarang kayak gini. Karena orang-orang yang influencer kripto yang baru-baru muncul itu nggak masuk akal gitu nawar-nawarinnya produknya gitu. Jadi harus memang dilarang. Ya bener aja. Ya boleh lah kita beli kripto asal kita tahu gitu loh. Dan yang nawarin juga masuk akal. Itu nggak kayak membawi buta lah. Masuk ke grup saham membawi buta, narikin orang yang ngeri banget guys yang bulan lalu. Dan ini udah banyak banget saya dicurhatin kayak gitu guys. Waduh, saya rugi banget nih bang. Kemarin CL Bank BRI gitu ya. Ini real loh, Bank BRI buat masuk Manta. Bank BRI-nya CL 15%. Masuk Manta rugi 50% loh. Kalau sekarang orang itu misalnya masih nahan BBRI, ini udah balik modal katanya. Ini real nih, nyata nih.
Nah, dia beli BBRI di sekitaran 5 ribuan, kan? Terus ya dia CL di bawah sini kan, CL 15%, 20% gitu ya di sini. Nah, terus pindah Manta. Pas waktu dia pindah Manta atau pindah kripto, BRI-nya naik. Kriptonya turun, kan habis duitnya jadinya. Gitu guys. Jadi istilahnya ya saya setuju banget nih. Ya saya setuju banget bahwa OJK melarang influencer kripto. Gitu guys ya. Nah, kalau saham kan beda. Kalau saham kan dia kalau influencer mau nawarin harus baca dulu penjualannya berapa, produknya apa, kantornya di mana, terus ROE-nya berapa, PER-nya berapa, nih murah atau enggak sih, itu udah kelihatan semua guys di situ guys. Di IDX itu bisa dibaca laporan keuangannya lah, kripto nggak ada kan. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas Bro curhatan kita pagi ini dan sampai ketemu di video berikutnya.